Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ya. Semoga untuk kesempatan sore kali ini kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Untuk sore kali ini ya rekan-rekan semuanya, laporannya untuk di daerah kami ini sedang mendung gelap ya. Dalam artian sedang mendung ini ya. Sehingga untuk cuacanya pada kesempatan sore kali ini ya, itu memang condong agak lebih petang. Dan untuk kesempatan sore kali ini ya, rekan-rekan semuanya, nanti kita akan coba membahas ini salah satu request dari rekan kita ya, yang menanyakan ke saya mengenai masalah campuran pakan yang berfungsi untuk penambah jumlah produktivitas telur. Nah nanti ya akan kita coba bahas bersama ini, tentunya sesuai dengan apa yang kami lakukan. Untuk masalah pakan ya rekan-rekan semuanya yang sering kami gunakan untuk menambah masalah produksi telur ini, dalam artian yang alternatif ini ya, kita sering menggunakan pakan yaitu daun mengkudu dan juga daun pepaya. Kita tahu ya untuk kedua fungsi dari daun ini tentunya sangat banyak sekali di dalam kita beternak endok. Karena untuk daun pepaya ya dan juga daun mengkudu ini selain berfungsi sebagai antibiotik ya, tentunya juga mempunyai fungsi sebagai bahan yang bisa mempercepat untuk produksi telur. Nah itu untuk bahan yang alternatif. Kita tinggal mencacah ya rekan-rekan semuanya, menghaluskan untuk bahan tersebut, lalu kita campurkan ke dalam pakan yang akan kita berikan kepada endok-endok kita. Dan untuk masalah porsinya ya, tidak harus terlalu banyak ini, yang terpenting bisa kita berikan untuk pakan ini secara harian. Mungkin kalau tidak bisa dalam harian ya, barangkali bisa kita berikan dalam satu minggu itu minimal 2 kali. Nah karena untuk fungsi dari daun pepaya dan mengkudu ini ya memang bagus sekali di dalam usaha beternak endok, terkhusus dalam bidang pembibitan. Dan untuk masalah bahan yang pabrikan ya rekan-rekan semuanya, yang sering juga kita gunakan ini, yaitu kita sering menggunakan atau memberikan ya untuk ternak-ternak kita ini adalah konsentrat petelur. Nah dalam hal ini ya rekan-rekan semuanya, kita menggunakan untuk konsentratnya adalah konsentrat petelur 144. Nah ini bahkan dari pabrikan ya, yang produksi dari Pokpen ini kalau saya nggak salah. Dan ini yang sering kami gunakan untuk bahan campuran pakan kita yang berfungsi sebagai bahan protein. Nah kita tahu ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya di dalam beternak endok pembibitan ini masalah produksi telur itu ya sangat berkaitan erat dengan masalah protein. Manakala untuk ternak-ternak kita ini ya, masalah proteinnya tadi itu berkecukupan, untuk produksi telurnya insya Allah saja bisa maksimal. Nah kenapa kita menggunakan pakan pabrikan ini? Karena yang jelas untuk masalah pakan pabrikan ini sudah betul-betul teruji untuk masalah kualitasnya. Walaupun dari segi biaya ya rekan-rekan itu memang agak lumayan mahal itu. Untuk di daerah kami saat ini harganya ya per 50 kg sudah mencapai angka Rp525.000. Mungkin di daerah lain ya bisa bervariasi untuk masalah harganya ini, bisa juga lebih murah dan tentunya juga bisa lebih mahal. Untuk masalah pakan ya rekan-rekan semuanya, terutama yang pakan alternatif lain ya, selain dari tadi daun pepaya dan juga daun mengkudu, kita juga bisa menggunakan untuk keong sawah ya, tentunya kita jadikan sebagai pakan alternatif. Nah untuk masalah kualitasnya ya rekan-rekan semuanya, tidak mungkin bisa melebihi untuk kualitas dari pakan pabrikan. Makanya saya sarankan ya untuk rekan-rekan semuanya, gunakanlah selain pakan alternatif itu tadi, kita bisa mencampurkan dengan pakan pabrikan. Karena yaitu tadi rekan-rekan, bahwasanya untuk pakan pabrikan itu yang jelas masalah kualitasnya sudah betul-betul teruji. Memang dari segi biaya itu condong lebih mahal ya, tapi saya yakin untuk hasilnya pun
akan bisa lebih maksimal. Makanya di video-video kami yang lalu ya sudah sering saya sampaikan bahwasanya untuk pakan alternatif itu kita jadikan sebagai bahan pakan tambahan, jangan kita jadikan sebagai bahan pokok. Nah ini kenapa? Karena untuk masalah kualitasnya yang jelas masih di bawah dari pakan pabrikan. Dan untuk masalah konsentrat ini ya rekan-rekan semuanya, kalau kita menggunakan pakan alternatif dan kita campur dengan pakan pabrikan ya, untuk masalah takarannya itu bisa kita sesuaikan. Maksudnya untuk yang pakan pabrikan ya, karena harganya juga mahal, kalau kita campur dengan pakan alternatif yang lain yang fungsinya sama ya, itu untuk takarannya bisa kita kurangi. Nah, dan ini sekalian saya jawab ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya apabila kita terkendala ya dengan adanya bahan dari konsentrat ini, karena mungkin di daerah kita tidak ada ya, kita bisa menggunakan untuk bahan lain ya, konsentrat lain maksudnya, yaitu dengan menggunakan tepung ikan. Mungkin untuk rekan-rekan semuanya ya bisa tanyakan kepada toko pakannya itu untuk masalah bahan pakan yang fungsinya sama dengan konsentrat 144 tadi itu. Dan mungkin untuk pakan alternatif lain ya, selain dari tadi bahan yang saya sampaikan, rekan-rekan juga bisa menggunakan azolla ya, yang mana untuk tanaman ini sangat bagus juga untuk masalah proteinnya. Tentunya untuk rekan-rekan semua ya yang ada di daerah itu banyak sekali dari rekan-rekan kita yang membudidayakan masalah tanaman azolla ini. Mungkin kita bisa membeli bibitnya ya dari rekan-rekan itu, lalu kita bisa mengembangkan untuk jatah pakan kita ke depannya. Nah itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya, bahan-bahan pakan yang berfungsi untuk mempercepat proses bertelur versi dari kami yang ada di kandang tor. Mungkin untuk rekan-rekan semuanya ya mempunyai pandangan yang berbeda, itu dipersilahkan saja, karena di dalam beternak itu yang jelas kita mempunyai arah dan tujuan masing-masing. Mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga saja ada manfaatnya ya untuk kita semuanya. Tetap semangat di dalam beternak. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.